Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang penggunaan turunan untuk kemonotonan fungsi trigonometri. Kita mulai. Selang kemonotonan fungsi trigonometri. Jadi akan kita lihat grafik ini. Ada grafik fungsi fx yang saya gambarkan sebagian saja. Jadi dari interval A sampai B pada X-nya. Jadi untuk titik di sini berarti X-nya A, Y-nya adalah FA. Ya, ini bayangannya di sini. Kemudian kalau saya ambil titik di atasnya ini, katakanlah di sini adalah P, maka bayangannya di sumbunya adalah FP. Di mana terlihat untuk A kurang dari P, maka FA kurang dari P. Dan seterusnya semakin ke kanan ini semakin tinggi ya, semakin besar nilai X-nya maka semakin tinggi bayangannya. Nah, ini menunjukkan dengan melihat grafik ini pun bisa kita lihat bahwa ini adalah fungsi naik. Jadi ini adalah fungsi naik. Kemudian untuk grafik berikutnya ini, nah fungsi fx interval dari A sampai B, saya ambil titik di sini, maka ini adalah X-nya sama dengan A, dan kalau bayangannya ini adalah FA. Jadi pada X yang kecil, nilainya kecil ya, tapi bayangannya tinggi di sini, lebih atau Y-nya lebih besar ya. Kemudian untuk saya ambil titik sebelah kanannya, ini berarti X-nya adalah P, maka bayangannya adalah FE. Semakin ke kanan, saya ambil titiknya, maka bayangannya semakin rendah. Jadi untuk nilai X semakin besar, justru bayangannya semakin rendah. Dengan melihat grafik ini, bisa kita sebut bahwa ini adalah fungsi turun. Nah, bagaimana kalau grafiknya tidak ada, atau nanti dalam soal biasanya justru grafiknya tidak ada, tapi kita harus bisa menentukan intervalnya atau selangnya kemonotonan, apa nanti monoton naik atau monoton turun. Maka bisa pakai kaidah ini, itu dengan menggunakan turunan pertama. Nah, jadi aplikasi daripada turunan, ternyata nanti bisa untuk mengetahui interval di mana fungsi f itu naik atau turun, di mana pada interval dalam hal ini adalah A sampai B ya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan turunan, maka ada kaidah ini. Jika turunan pertama dari fungsi X lebih besar daripada 0, maka fungsi F dikatakan naik. Ini kalau dikaitkan dengan turunan kemarin kan bisa digunakan untuk mencari gradien ya. Jadi kalau ini kita cari gradiennya pada grafik ini, maka nilainya adalah positif ya, katanya adalah positif. Nah, jadi fungsinya adalah naik. Jadi untuk soal-soal yang tanpa ke grafik, maka nanti menggunakan kaidah ini. Kalau disuruh mencari interval naik berarti dibuat saja turunan pertama fungsi itu dibuat saja lebih dari 0. Maka untuk yang turunan pertama kurang dari 0, maka dikatakan fungsinya adalah turun. Kemudian, jika turunan pertama kemungkinannya kalau nggak positif kan berarti negatif atau ya kemungkinan ketiga berarti sama dengan 0. Jadi kalau tidak positif, negatif berarti kemungkinan yang lain adalah 0. Maka fungsi tidak naik dan tidak turun. Ya, nanti akan kita bahas di materi berikutnya ya, kaitannya dengan turunan pertama sama dengan 0. Jadi pada bagian ini nanti yang kita katakan adalah yang lebih dan kurang. Sehingga jika fungsi f naik pada atau turun pada interval yang dituliskan semacam ini, maka dikatakan fungsi f monoton pada interval A sampai dengan B. Nah, di dalam soal nanti ada beberapa yang perlu dicermati ya, kaitannya dengan istilah-istilah dalam soal atau redaksinya. Nah, misalnya ini,
tentukan interval di mana fx selalu naik atau fx moto naik sama ini ya. Jadi ini maksudnya adalah interval naik ya. Interval naik tadi sudah kita katakan bahwa kalau grafiknya tidak ada berarti fungsinya diturunkan lebih besar 0. Berikutnya kalau dalam soal nanti redaksinya selalu turun atau monoton turun atau interval turun atau fungsinya turun, maka menggunakan fungsinya diturunkan kemudian kurang dari 0. Kadang-kadang ada redaksi lain ya, misalnya ini. Nah, fx, carilah interval fungsi fx di mana fx tidak pernah turun. Nah, tidak pernah turun itu kan mempunyai makna ganda ya. Jadi naik atau sama dengan 0. Nah, makanya nanti kalau tidak pernah turun, maka pertidaksamaannya yang kalian tuliskan adalah yang ini ya. Karena tidak pernah turun itu bisa berarti naik dan berarti stasioner atau diam. Nah, demikian juga nanti kalau ada redaksinya tidak pernah naik, tidak pernah naik itu bermakna apa? Tidak pernah naik bermakna ya turun atau sama dengan 0. Maka ini, jadi hati-hati dalam membaca soal ya, ini perlu diperhatikan. Karena nanti berpengaruh dengan kunci jawabannya. Ada kalau di dalam, apalagi dalam nanti apa, di dalam soal pilihan ini bisa terkecoh kalau kalian kurang memahami ini. Kemudian kaitannya dengan interval, ini kadang-kadang di dalam buku itu ada yang menuliskan ini ya. Jadi yang sering dipakai interval itu menggunakan yang ini, tapi kadang-kadang juga pakai ini. A, B dalam kurung biasa itu maksudnya adalah kalau dalam kurung siku, nah ini, sikunya membuka ke, biasanya siku itu kan masuk ke dalam ini. Kalau membuka keluar itu artinya A-nya tidak ikut, B-nya tidak ikut. Atau dalam interval adalah A kurang dari X, X kurang dari B. Nah, nanti kalau kurungnya ini satunya adalah semacam ini. Nah, sebelah kiri siku masuk, sebelah kanan kurung biasa. Nanti kalau menggunakan kurung siku, berarti yang depan ini masuk ke dalam ya. Yang ini adalah keluar. Nah, berarti sama dengan ini tadi ya. Yang ini ada sama dengannya, yang ini tidak. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, kalau yang kiri kurung biasa, yang kanan adalah kurung siku masuk ke dalam sini, berarti artinya ya sama dengan ini ya. Berarti yang siku itu punya ada sama dengannya. Ya. Kalau tidak siku masuk ke dalam ya, itu ada sama dengannya. Tapi kalau keluar yang ini adalah tidak ada sama dengannya. Kemudian kalau ini siku semuanya berarti ada sama dengannya semua. Ini adalah notasi untuk selang. Ini ada beberapa buku yang menuliskan pakai ini, maka kalian juga harus paham. Kemudian nanti ada kaidah kalau kaitannya dengan fungsi ya, menyelesaikan persamaan sinus. Maka nanti penyelesaiannya ada dua, cosinus juga ada dua. Ini contohnya. Jadi kalau dalam soal itu sudah tertuliskan sin X sama dengan sin alpha, berarti X-nya bisa dicari. Nah, saya cari ya. Kaitannya adalah, jadi sin yang positif, jadi nanti bahkan diambil bilangan positifnya ya, sudut positifnya. Maka yang pengertiannya positif itu di kuadran sin di kuadran 1 dan kuadran 2. Makanya adalah alpha plus K kali 360. Kalau dalam pi ya 2pi. Atau di kuadran 2 ya, yang sin positif itu. Kuadran 2 itu pedomannya adalah 180 dikurangi alpha plus K kali 360. Nah, ini kalau fungsinya adalah sin. Kalau fungsinya cos itu positifnya di kuadran 1 dan kuadran 4. Jadi kalau sudutnya alfa, maka nanti alfa kali plus K kali 360. Nah, kuadran 4-nya itu menggunakan min saja atau negatif daripada alfa. Nah, sekarang kita terapkan di contoh soal. Diketahui fungsi X sama dengan min setengah sin 2X plus Pi untuk interval 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Nah, tentukan interval naik fungsi F ini. Jadi, yang disuruh menentukan adalah interval naik ya. Interval naik berarti syaratnya bisa kita tulis kan. Syarat interval naik adalah turunan pertamanya lebih dari 0 ya. Ini.
redaksinya biasa ya, lebih dari 0. Berarti kita cari turunan ini, turunan sin kan cos ya. Jadi tetap ini nanti turun keluar jadi 2 ya. Di 2 min setengah kali 2 cos 2x plus pi. Ya, ini karena sudah kalian pelajari turunan, ini harapannya kalian sudah lancar ini ya. Ini min setengah tetap ya, 2-nya itu asalnya dari yang ini tadi keluar, min 2 menjadi cos ya. Nah, kemudian ini kan nilainya min 1 ya. 1. Nah, kalau di sebelah kiri ini masih negatif, ya ini diupayakan menjadi positif ya. Jadi fungsinya negatif jadikan positif, berarti kali min 1. Ingat kalau pertidaksamaan kali min 1 atau dibagi min 1, maka pertidaksamaannya akan berubah. Ini menjadi positif, ini menjadi lebih kurang dari ya. Nah, atau langsung ya, dimana ini cos yang nilainya 0, ini adalah cos 90. Karena ini dalam pi kan, nah intervalnya dalam pi berarti ini 9 itu adalah pi per 2. Nah, cos tadi sama dengan sudutnya ini plus yang satunya min tadi ya. Maka untuk mencari nilai 2x plus pi-nya adalah ini. Pi per 2 berarti ininya, atau yang tadi negatif kan. Nah, berarti nanti yang dicari x-nya, berarti yang masing-masing ruas ini dikurangi dengan pi ya. Dikurangi pi menjadi 2x saja, dikurangi pi menjadi min setengah pi ya. Ini kurangi pi berarti min 3 per 2 pi. Nah, hingga kalau kita tulis 2x saja berarti pi per 2 dikurangi pi adalah min pi per 2. Yang tadi yang sini adalah min 3 per 2 pi. Nah, yang dicari kan x-nya. Maka masing-masing dikalikan dengan setengah. Kali setengah jadi 1, ini kali setengah jadi 4 ya, seperempat ya. Ini jadi pi saja, ini menjadi 3 per 4, ini pi saja. Sehingga ini, yang ini menjadi 3 per 4, min tetap ya, ini adalah pi. Ini kan? Nah, ini kan yang dicari adalah x-nya, padahal masih ada k-nya ya. Berapa k yang memenuhi ini? Nah, kita cari k berapa saja yang kira-kira memenuhi sesuai dengan intervalnya nih ya. Kalau k-nya 0, ini 0 kan berarti. Negatif berarti nggak memenuhi yang ini. Kalau k-nya 1, berarti kan pi. Nah, pi dikurangi pi per 4 kan 3 per 4. Berarti boleh 3 per 4 ya. Kalau k-nya 2, ini masih memenuhi juga kan ini. Nah, kalau k-nya 2 berarti 2pi dikurangi 1/4. Berarti kan berapa? 7 per 4 ya. 7 per 4 pi. Ya. Sekarang untuk yang sebelah sini. K-nya berapa yang memenuhi? Kalau K-nya 0, K negatif. Enggak memenuhi ya. Kalau K1, di P dikurangi 3 per 4. P itu kan berarti 4 per 4. Berarti seperempat ya. Seperempat sama berapa? Seperempat sama kalau ini 2 berarti 5 per 4 ya. 4 sama 5 per 4 pi. Nah, berarti untuk nilai X sudah ketemu ada 4 nilai. Maka ini harus kita gambarkan ke dalam garis bilangan, karena ini adalah pertidaksamaan. Nah, kita buat garisnya dulu. Ingat bahwa semua intervalnya atau titik-titiknya kita tulis, termasuk batasnya ya. Batasnya kan 0 sampai 2pi, berarti 0 kita tulis, 2pi paling ujung kanan ya. Kemudian kita urutkan dari yang kecil. Yang kecil adalah pi per 4, 3 per 4 pi, sesuai dengan urutannya ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah masalah lubangnya itu tertutup atau terbuka. Kebetulan di sini semua soalnya adalah batas-batasnya adalah tidak ada sama dengannya kan ini. Berarti ini adalah, ini juga tidak ada sama dengannya. Berarti semuanya adalah terbuka. Jadi kalau terbuka itu tidak ada sama dengannya. Karena dimungkinkan ini adalah 0 kurang sama dengan X. X kurang sama dengan 2pi. Berarti ini ujungnya adalah, kalau semacam itu adalah
ada arsilannya, tidak berlubang ya, jadi penuh arsilannya. Ya nanti mungkin ada soal yang semacam itu. Nah, kalau sudah, ini kan perlu mencari apakah di mana letaknya, apakah di sini atau di sini atau di sini, karena intervalnya yang diminta adalah di mana nanti letaknya. Berarti perlu dicari atau diuji titik, nilai titik di luar ini ya, di luar ini. Ya ini kan, nah saya ambil yang kemungkinan gampang ya. Ini kan pi per 4, pi per 6 misalnya. Pi per 6 kan letaknya di sini. Jadi uji titik pi per 6, di mana ujinya? Ya di turunannya tadi, ini ya. Boleh di sini, boleh di sini, terserah ya. Jadi saya uji di sini. Nah, uji pi per 6 pada yang sudah kita sederhanakan aja ya, ini min cos, di mana ini diganti dengan pi per 6, berarti kan sepertiga ditambah pi berarti 4 per 3 ya, 4 per 3. 4 per 3 itu kan di kuadran 3 sama dengan 180 ditambah 60, itu 240. Di cos 60 yang negatif berarti kan min setengah ya. Ya, ini ingat-ingat untuk sudut-sudut istimewa ya. Jadi karena di kuadran 3 maka cos 60, cos 240 itu sama dengan min cos 60. Jadi min setengah. Nah ini kali min lagi menjadi plus setengah. Artinya pada mana? Pada ini tadi yang kita uji kan di sini ya. Nah di sini kita beri tanda positif. Nah kemudian melewati selang lagi maka ini adalah berubah. Jadi kalau selangnya 1 berubah menjadi negatif. Melewati selang lagi menjadi positif. Jadi negatif menjadi positif. Nah, daerah mana yang dipakai nanti? Apakah daerah yang selangnya ini ditandai dengan negatif atau yang positif? Berarti perlu dilacak dulu ke soalnya. Soalnya mintanya ke apa? Yaitu keturunannya ya, bukan soal ini. Maksudnya adalah di turunannya tadi. Karena untuk interval tadi dikaitkan dengan turunan. Nah, misalnya saya uji di sini. Ya. Di sini kita lihat, ini tandanya apa ini? Lebih besar ya mintanya ini, lebih besar. Jadi pada soal ini yang diminta adalah simbol ini adalah lebih besar daripada 0, berarti apa? Positif ya. Kalau kurang dari 0 kan negatif. Jadi yang diminta adalah dalam turunan pertamanya adalah positif. Jadi yang dipakai ini nanti, yang positif-positif. Jadi kita tandai antara ini sampai ini sampai ini, sampai ini. Kalau kita tulis gimana? Nah, jadi interval naik fungsi adalah antara 0 sampai pi per 4. Ingat, karena ini tidak tertutup, berarti tidak ada sama dengannya. Semuanya tidak ada sama dengannya ya. Kemudian antara 3 pi per 4 dengan 5 pi per 4. Kemudian yang terakhir, antara 7 pi per 4 dengan 2 pi. Ini adalah penyelesaian yang ditanyakan soal itu, yaitu interval fungsi itu naik. Itu ya. Contoh yang kedua, tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan sin X plus 30 tidak pernah turun. Nah ini, untuk interval yang diberikan. Penyelesaiannya, kalau tidak pernah turun itu artinya apa? Ada sama dengannya. Jadi selalu naik atau berhenti atau stasioner. Nah berarti kita cari turunannya ini. Turunannya sin adalah apa? Cos ya. Ya cos X plus 30 lebih besar sama dengan 0. Kemudian berapa cos yang nilainya 0 tuh? Seperti tadi ya, berarti cos 90. Kalau sudah, berarti cos tadi kan sama ya, plus minus ya. Berarti ini satunya adalah negatif min 90. Berarti ya karena yang cari X, maka ini masih ada 30 plus 30, maka masing-masing ruas dikurangi dengan 30. Ini menjadi dikurangi 30 menjadi 0, ini menjadi 60, ini menjadi min 120 ya. Nah, ini 30, yang ini adalah min 120. Nah, tinggal K berapa saja yang memenuhi ini. K yang memenuhi adalah, nah ini, kalau K-nya 0, berarti memenuhi ya, 60. Kalau K-nya 1,
Berarti kan sudah nanti 360 ditambah 60 akan melebihi interval ini, nggak dipakai ya. Saya tulis yang dipakai saja. Nah, berarti yang 60. Yang sebelah sini, kalau K-nya 0 berarti min 120, berarti nggak sesuai dengan intervalnya. Kalau K-nya 1, ini ada ya, 360 dikurangi ini adalah berapa? 240 ya. Nah, 240. Berarti ada dua nilai X-nya, batas ya ini. Nah, nanti juga kita tulis di ujung-ujung intervalnya ada 0, nah berarti kita buat garis bilangannya dulu. 0. Nah, ingat yang di sini saya beri arsirannya tertutup karena apa? Fungsinya adalah lebih besar sama dengan. Atau nanti kalau ada kurang sama dengan itu juga ada tertutup. Nah, ini ya. Jadi beda dengan ini. Nah, ini kan nggak ada sama dengannya, yang 0 sampai 3 ini. Nah, ini juga perlu kalian perhatikan. Berikutnya uji titik ya. Misalnya yang gampang berapa? Uji 30. 30 kan di sini ya. Nah, 30 itu kita uji pada ini. Nah, 30. Berarti kalau diganti 30 tambah 30 kan 60 ya. Berarti cos 60 adalah setengah. Artinya pada ini itu bertanda positif. Jadi kita berikan tanda-tanda positif dan negatifnya. Ini positif ya. Ini berarti lewati satu tanda. Ya, berarti melewati ini berarti berubah tandanya. Nah, yang diminta apa ini? Nah, kita lihat yang diminta adalah pada soal ini ya. Nah, turunannya yang minta adalah lebih besar sama dengan 0 itu maksudnya apa? Yang positif. Berarti ini yang positif adalah antara ini kan. Nah, kita beri tanda dulu. Nah, kalau sudah berarti kita bisa kita tuliskan intervalnya. Kalau pakai tanda berarti ini 0 sampai dengan, ada sama dengannya kan. Jadi antara 0 sampai dengan 60, satunya dari 240 dan kurang dari 360. Jadi kita tulis, jadi interval efek tidak pernah turun adalah ini. Jadi nolnya tidak ada ini ya. Nah, sedangkan di sini ini penuh kan. Ini 360 tidak ada sama dengannya. Ya, kemudian soal contoh 3, soal terakhir ya. Tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan cos 2x min 60 turun. Intervalnya kita ingat ya, ya ini ada sama dengan di intervalnya. Jadi sama syaratnya, syarat fungsi turun adalah turunan pertama kurang dari 0. Turunannya cos apa? Min sin. Turunannya 2x adalah min 2. Jadi min 2 sin 2x. Nah, ini kita kalikan dengan min setengah. Ingat ini akan berubah ya. Berubah jadi lebih besar. Kemudian sin yang nilainya 0 adalah sin 0. Berarti bisa tulis ini adalah sin 0. Berarti untuk sin ada dua kemungkinan ya, di kuadran 1 sama kuadran 3. Kuadran satunya adalah, maaf, kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran satunya ini, kuadran 2-nya berarti 180 dikurangi 0 ya. Nah, berikutnya masih ada min 60, berarti masing-masing ruas ditambah 60. Ini menjadi 2x saja, ini menjadi 60, ini menjadi 240 ya. Sehingga kalau 2x ini 60, yang sini adalah 240. Nah, yang carikan X saja, masing-masing dibagi 2, berarti ini 30, ini 180, ini 120, ini 180. Nah, K yang memenuhi berapa? Sesuai tekan dengan ini ya, intervalnya. Paling besar 180. Kalau K-nya 0 bisa ya 30. Kalau 1 di luar interval, berarti tidak pakai ya, cuma 30. Yang ini, kalau K-nya 0 berarti ini 0 ya, berarti 120. Kalau K-nya 1 tidak memenuhi, min juga tidak memenuhi ya, maka yang ini adalah 120. Langkah berikutnya dibuat garis bilangan. Ingat, ini batas awalnya ada sama dengannya ya, berarti ini tertutup, yang terakhir juga tertutup. Ada 30, ada 120, di sini tidak ada sama dengannya berarti terbuka. Uji titik berapa? Nah, ini bisa menguji titik 45 boleh ya, 45 di sini ya. 45. Uji 45. Di mana? Nah, ini di atas ini misalnya boleh. Di sini juga boleh. Kalau di sini menggunakan yang diminta yang negatif, kalau di sini yang
positif. Nah, sekarang saya uji yang di atas saja ini. Jadi diganti 45 atau saya ganti pindah sini ya. Jadi 90 dikurangi 60 adalah 30. Min 2 sin 30. Min 2, 30 kan setengah. Min 2 kali setengah adalah min 1. Jadi bertanda negatif. Jadi yang 45 di sini tadi ya. Ini adalah berarti ini negatif, berarti ini positif, ini positif. Jadi kita lihat, nah ini negatif, positif, positif. Nah, yang diminta soal apakah yang positif atau yang negatif? Kita cek saja di sini, ini kan. Nah, tadi kan ngujinya di sini. Jadi lihatnya di tempat kita menguji tadi. Di sini yang ditulis adalah tanda kurang dari, artinya negatif. Jadi yang diminta adalah bukan yang positif, tapi yang negatif. Kita beri tanda ya. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Interval turun adalah 30, 100 sampai dengan antara 30 dengan 120. Tidak ada sama dengannya. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.